Saudara sekalian, kita ketemu lagi ya untuk pertemuan yang berikutnya. Di pertemuan ke-7 kita bicara mengenai kriteria kualitas air ya. Berarti kriteria kualitas air itu jadi begini, kriteria itu adalah karakteristik untuk penggunaan air tertentu gitu ya. Jadi tidak sembarangan, jadi semua sumber air itu bukan hanya untuk satu penggunaan, tapi satu sumber bisa untuk berbagai penggunaan atau hanya satu bisa digunakan. Nah, kita akan membahas tentang itu. Nah, macam penggunaan ya, macam penggunaan air ini ada untuk rumah tangga atau domestik, untuk irigasi dan industri ya. Kira-kira beda apa enggak? Pasti berbeda ya. Jadi kalau air untuk rumah tangga ini berkaitan dengan metabolisme tubuh. Jadi ini berkaitan dengan manusia. Kalau yang ini dengan tanaman. Nah, kalau industri itu macam-macam ya, variasinya banyak. Variasinya banyak. Kenapa? Karena industri itu bisa untuk makanan, minuman, bisa untuk industri besar, bisa untuk industri kecil, otomotif dan lain sebagainya. Tapi semuanya untuk semuanya membutuhkan air ya. Untuk setiap industri membutuhkan air sehingga mempunyai karakter yang berbeda-beda. Nah, yang pertama ini untuk rumah tangga atau domestik, ini syarat umumnya adalah ini: tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, tidak berbau. Ya, ini yang kita gampang peroleh ya, atau gampang kita pahami. Jadi kalau di iklan itu disebutkan, syarat utama dari air untuk rumah tangga itu tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbau. Tapi artinya apa gitu ya? Artinya apa? Tidak berwarna itu berarti tidak ada konsentrasi ion yang berlebihan gitu ya. Berwarna, jadi ion yang berlebihan yang membuat warna tertentu. Kemudian yang berasa itu ini juga ion yang konsentrasinya tinggi. Berbau itu adalah gas yang terlarut dalam air gitu. Ya, ini menyebabkan bau. Contohnya gampang, yaitu kita misalnya membuang limbah rumah tangga bekas makanan. Kalau dalam air nanti dia didegradasi atau diuraikan oleh bakteri. Nah, ini selain sedimen juga menghasilkan gas. Nah, gasnya ini larut dalam air maka akan berbau. Berarti ini nggak boleh untuk penggunaan rumah tangga. Selain itu, gitu ya, ini yang umum. Tapi kalau diuraikan lagi, berarti bebas dari zat yang beracun, bebas dari bibit penyakit. Kenapa? Ini berkaitan dengan manusia. Bebas dari zat yang berpengaruh jelek terhadap kesehatan. Nah, ini tadi ya, mungkin berasa, berwarna. Nah, ini ada yang berlebihan ya, yang telaknya berlebihan. Contoh yang paling mudah kita lihat adalah Fe. Ini akan menimbulkan kalau benda yang dari logam itu korosi. Itu ya. Kalau dalam air dia biasanya berwarna kekuningan. Berarti kalau kekuningan itu Fe-nya tinggi. Kemudian contoh lagi fluorida. Nah, ini kita butuhkan untuk menguatkan gigi atau tulang-tulang gitu ya kita, tetapi dalam jumlah yang tertentu. Nah, ini kalau berlebihan menyebabkan justru giginya kecoklatan atau bahkan mudah keropos ya, dari organ tubuh kita yang terbuat dari tulang gitu ya, itu mudah keropos. Nah, ini adalah tabel menginformasikan yang bersifat racun. Ya, yang bersifat racun. Ini tidak berwarna, barium, kadmium, kromium, sianida, plumbum, semuanya tidak berwarna. Tetapi ini sifatnya adalah beracun. Enggak boleh ada di dalam air minum.
ini tidak boleh ada, ya. Nah, ini jumlahnya itu tertinggi sekarang kan zaman modern, pasti ada parameter itu ya, cuman konsentrasi maksimalnya dibatasi gitu ya, dibatasi. Nah, yang ini juga tidak terasa ya, arsenik ini ya. Ya, misalnya kasus kopi, kasus banyak sekali ya tokoh tokoh kita yang memang sengaja diracun, yang masukkan di kopinya biasanya. Nah, itu ini ya yang menyebabkan kematian itu arsenik itu karena tidak berasa dan tidak berbau. Kemudian yang sehari-hari juga kita peroleh adalah sianida dan plumbum. Kalau yang ini biasanya untuk pembunuh bakteri gitu ya, obat nyamuk gitu-gitu ya, membunuh serangga ya, biasanya sianida. Plumbum ini adalah dari kendaraan bermotor ya, sisa pembakaran dari kendaraan bermotor. Nah, ini enggak boleh ada dalam air ya, tapi kita sering jadi sisa-sisa pembakaran itu bersama-sama dengan oli, kemudian misalnya terkena air hujan, nah itu nanti bercampur air hujan meresap ke dalam tanah. Nah, ini akan mengandung plumbum. Nah, ini maksimal adalah hanya 0,05. Jadi kalau nanti lebih dari ini itu berarti bersifat racun ya. Nah, ini yang nomor 5 dan 6 ini kita biasanya temukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada beberapa golongan baku mutu air minum ya, yang ini mungkin sudah kita sampaikan pada pertemuan yang kedua kalau nggak keliru ya. Ini pertama, kedua kita sudah singgung. Jadi untuk air minum itu termasuk golongan A, atau yang B tapi yang sudah diolah air minum. Artinya ini sebagai air baku untuk air minum gitu ya, misalnya yang diproduksi oleh PDAM atau air kemasan gitu, AMDK itu adalah air baku kemudian dibuat air minum. Jadi ini diolah dulu. Kemudian untuk perikanan, pertanian, tenaga listrik dan lain sebagainya. Jadi yang kita untuk air minum itu yang ini. Kemudian kriteria untuk penggunaan irigasi ya. Untuk penggunaan irigasi. Nah, kalau penggunaan irigasi adalah penilaiannya didasarkan atas syarat hidup tanaman. Nah, syarat hidup tanaman. Kalau tadi air minum itu adalah metabolisme tubuh. Jadi ini berbahaya ya kalau berlebihan dari syarat penggunaannya. Nanti kita akan lihat syarat penggunaan atau kriteria penggunaan air minum, kriteria kualitas air minum ya. Nah, di sini ditentukan oleh unsur-unsur kimia dalam air, selain dalam air juga dalam tanah. Karena apa dalam tanah? Karena sebagai tempat media tanam ya, menghisap makanan melalui akarnya. Klasifikasinya ada beberapa. Yang pertama adalah dengan daya hantar listrik. Ini yang paling mudah ya. Jadi kalau Anda ingin mengetahui kualitas air irigasi, yang paling mudah di antara yang lainnya adalah menggunakan daya hantar listrik. Jadi DHL-nya kalau paling gampang gitu ya, kalau DHL-nya tinggi itu kegaramannya tinggi. Bisa enggak tanaman hidup? Tidak semua tanaman bisa hidup, hanya pada tanaman yang toleran. Tanaman yang toleran itu bisa hidup. Apa ini contohnya? Contohnya adalah mangrove ya, contohnya mangrove itu garam tinggi bisa, tetapi kalau DHL-nya rendah maka garamnya rendah. Ini hampir semua tanaman bisa hidup, variasinya lebih banyak gitu ya. Jadi di sini DHL itu mencerminkan indikator kandungan garam dalam air ya. Jadi besarnya DHL sebanding dengan kandungan garam.
Penentuan penggunaan air untuk irigasi berdasarkan kelas 3L itu ada 5 kelas. Nah, ini tercantum pada tabel 3 di bawah ini ya, ada 5 kelas gitu ya. Kemudian kita bisa lihat konsentrasinya ini gitu ya. Kemudian tanaman yang bisa tumbuh ini gitu ya. Ini hanya tanaman yang sangat tahan. Tadi ya toleran, contohnya adalah mangrove tadi. Nah, ini adalah sifatnya. Yang kolom ke-3 ini sifat air. Oke. Yang kedua adalah dengan persentase sodium. Nah, tadi sudah saya contohkan. Ya, persentase sodium itu adalah NaK. Ya, Na dan K. Dari apa? Dari ion mayor yang lain, Ca, Mg, NaK. Ini dalam satuan mili ekuivalen per liter. Nah, ini Anda merubah mili ekuivalen per liter, Anda bisa mencari di referensi ya, di referensi untuk merubah mili ekuivalen per liter dari miligram per liter, ya. Nah, banyaknya sodium yang larut dalam air. Nah, kemudian yang C itu menggunakan SAR, sodium adsorption ratio. Absorption itu penyerapan, ya, rasio penyerapan dari air ke tanah gitu ya. Nah, ini yang digunakan adalah hanya 3123. Ya. Nah, ini satuannya juga dalam mili ekuivalen per liter. Nah, ini SAR-nya nanti akan ketemu. Ini klasifikasinya ya, SAR ini rendah sampai sangat tinggi. Ini sifatnya tidak atau sedikit, sedang, besar, dan sangat besar. Jadi konsentrasinya ini dalam DHL 0,01 milimol per sentimeter gitu ya. Tuh. Kemudian boron, jadi ada 4 ya, persentase sodium, 1 DHL persentase sodium, kemudian SAR, yang keempat adalah boron. Ini agak mahal analisanya ya. Nah, ini zat untuk pertumbuhan tanaman. Nah, ini tergantung dari jenis tanamannya, ada yang peka, ada yang agak peka, ada yang tahan. Nah, ini klasifikasinya ada di nilai ini ya, ada di nilai ini. Nah, ini meragukan, tidak sepadan. Nah, tanaman yang peka, yang agak peka yang mana? Ini kita bisa lihat di sini. Gitu ya. Ini boron. Nah, ini tanamannya adalah ini. Ya, tanamannya ini. Ya, klasifikasi tanamannya ini. Yang terakhir adalah kita menggunakan pH. Nah, ini adalah syarat hidup tanaman. Karena ada tanaman yang ini basah ya. Ada yang tanaman bisa toleran terhadap air yang asam, tapi ada juga yang basah ya. Kalau yang di rawa-rawa itu basah sifatnya. Jadi ada tanaman tertentu yang memang bisa hidup pada air yang basah. Nah, ini bisa dilihat dari syarat hidup tanaman tertentu. Nah, ini adalah hubungan gitu ya antara ini DHL dan persentase sodium. Nanti kita bisa mengklasifikasikan, mengkelaskan. Jadi ini excellent ya. Excellent. Jadi kita hitung dulu dari persentase sodiumnya tadi yang nomor 3 ya, kemudian dengan DHL yang nomor 1 ya, kemudian kita nanti hubungkan misalnya sodiumnya 60% gitu ya, DHL-nya kecil. Nah, ini masuk di sini. Nah, misalnya ya, oh masuknya di permissible ya, itu ya, kelasnya ini. Jadi boleh dilakukan ya dengan catatan tertentu
Nah, yang terbaik adalah yang di sini nih, yang terbaik. Kalau yang tidak baik, paling tidak baik ada di sini, gitu ya. Ini menggunakan nomogram. Atau kita menggunakan esai didasarkan atas esai yang tadi ya, klasifikasi nomor 1 dengan SAR yang nomor 3. Itu nanti kita akan mengklasifikasikan kelas dari kualitas air itu yang mana. C1. Jadi CS itu salinity atau SAR, C-nya adalah konduktan atau DHL gitu ya. Nah, C-nya ada 1 sampai 5, kemudian S-nya ada 1 sampai 4. Itu yang terbaik adalah pasti yang ini. Ya, yang semuanya rendah. Gitu ya. Ini rendah ya. Ini rendah. Rendah ya. Nah, ini yang rendah, ini yang baik. Nah, ini kalau ke atas sana DHL-nya rendah, tapi yang berbahaya adalah SAR-nya. Gitu bacanya begitu ya. Yang berbahaya adalah SAR-nya. Kalau yang ini itu S-nya misalnya, ini S-nya ya. S-nya SAR-nya itu rendah, tetapi kalau ke kanan DHL-nya yang berbahaya gitu. Gitu ya. Jadi ada batas-batasnya. Jadi SAR-nya yang tinggi. Konsentrasi DHL-nya, maaf ya, DHL-nya yang tinggi. DHL-nya tinggi artinya airnya asin gitu. Ini itu hanya pada tanaman tertentu yang toleran. Nah ini ya artinya apa? C1 S1 C gitu ya. C itu artinya ini. Di sini ya menurut tingkat salinitas. Gitu ya, DHL tadi ya diwakili oleh DHL. Nah, ini Anda bisa membaca di sini gitu ya. Ini Anda bisa nanti yang irigasi itu dari Mahida ya, Anda bisa membacanya. Kemudian ini yang S ya, kadar sodiumnya penjelasannya seperti ini. Gitu ya, ada S4. Sodiumnya tinggi sekali, tidak digunakan untuk keperluan irigasi ya. Apabila air berkadar salinitas rendah dan mungkin sedang. Jadi ini kalsium tanah atau penggunaan gipsum ya. Jadi harus ada treatment tertentu agar bisa digunakan. Nah, kemudian yang berikutnya kita masuk pada air untuk industri. Nah, apa ini? Jadi setiap industri memerlukan kualitas yang berbeda-beda. Berarti gimana? Pasti kriteria penggunaan air untuk industri tertentu juga mempunyai kualitas yang tertentu. Contohnya di sini, contohnya itu industri itu yang hanya menggunakan ketel uap memerlukan kualitas air yang rendah nggak apa-apa ya, karena hanya untuk pendingin mesin gitu ya. Kalau air minum kualitasnya harus baik, karena di sini adalah persyaratannya, karena ini diperlukan dikonsumsi oleh manusia, berarti syaratnya adalah untuk persyaratan air minum gitu ya. Persyaratannya air minum. Kemudian kalau untuk industri, nah ini macam-macam, nanti ini tergantung prosesnya ya. Gula ya prosesnya seperti apa gitu. Nah, ini pemrosesan tebu gula. Nah, di sini itu hanya untuk pencucian gitu loh. Kira-kira kualitasnya yang baik atau yang buruk untuk pencucian tebu? Betul. Jadi tidak harus seperti kriteria kualitas air untuk air minum, tapi hanya untuk mencuci gitu ya. Nah, kalau yang ini cuci kembali, ini sudah filtrasi, berarti ini harus lebih baik di sini gitu ya. Contohnya seperti itu ya. Berarti dalam satu proses itu memerlukan kualitas air yang berbeda. Contoh lagi di sini misalnya gula kristal yang kasar.
Nah ini untuk centrifuge, berarti ini sudah untuk makan. Kira-kira airnya yang dibutuhkan gimana? Ini yang baik juga gitu ya, air yang baik juga. Ini juga air yang baik karena ini siap untuk dikonsumsi gitu. Berbeda ya. Oke. Nah ini semua industri itu pasti akan menghasilkan limbah. Jadi semua industri adalah sebagai sumber limbah cair. Nah, bisa pendingin gitu ya, atau yang lain. Nah, parameter utama pada industri itu ini, BOD, COS, TS, SPH. Nah, parameter sekundernya adalah temperatur, nitrogen gitu ya. Nitrogen, minyak, lemak, sulfida, dan padatan total atau TSS. Nah ini kita bisa melihat gitu ya, baku mutu limbah cair. Nah ini ya parameternya, kadar maksimumnya, kemudian beban pencemarannya maksimum ini, pH-nya 6-9, debit cairnya itu 5 gitu ya. Nah ini parameter utamanya untuk limbah cair itu adalah ini tadi ya. Oke. Nah ini contoh lagi MSG ya. Ada nggak ini butuh air? Nah di sini ini butuh air ini untuk dilarutkan dan dicuci. Ini kristalisasi, berarti ini air yang agak baik ya, karena ini sudah kristalisasi gitu ya. Ini menghasilkan monosodium glutamat ya, penyedap rasa. Berarti ini nanti dikonsumsi. Sebetulnya kita ini juga berbahaya kalau kita banyak mengkonsumsi yang ini ya. Nah ini harus kita batasi. Ini biasanya MSG itu baik untuk pupuk ya, tanaman. Nah seperti itu ya. Kemudian bisa juga sumbernya dari pencucian peralatan atau pencucian lantai. Nah, baku mutu limbahnya untuk MSG itu sama ya ini ya. Nah, gitu pH-nya ini. Maksimumnya adalah ini. Gitu. Nah, ini tekstil. Nah, ini merserisasi. Ini ya, ada air, kapas, tenun. Ini berarti yang tidak bagus sekali ya. Bisa menggunakan air tapi kualitasnya yang tidak bagus sekali. Nah ini juga menghasilkan limbah ya, limbahnya ini ya, ini karena membutuhkan air pasti akan menghasilkan limbah pemucatan. Nah ini lebih jelek daripada air yang dibutuhkan untuk merserisasi. Nah untuk tekstil itu kekeruhan ya, ini ya warna besi Mn gitu ya, tidak korosif. Ini persyaratannya beda-beda ya. Nah ini kita perlihatkan ya. Jadi komplit tentang Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tahun 2002 tentang apa? Syarat kualitas air ya. Untuk air minum itu ini ya, ini temperatur, kemudian NTU-nya 5, tidak berasanya tidak boleh, warnanya maksimal 15, kemudian tidak berbau. Tadi tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa ya, tadi itu. Kemudian ini kimia organiknya gitu ya. Ini komplit, nanti Anda bisa browsing, mungkin yang lebih baru lagi. Kemudian ini organiknya, bakteri nggak boleh ada di sini ya, nggak boleh ada, karena digunakan berkaitan dengan metabolisme tubuh. Radioaktif ini ya, nah ini tahun 2002. Kemudian tahun Permenkes tahun 2017 ya, baku mutu kesehatan lingkungan, persyaratan kesehatan air untuk keperluan higien sanitasi kolam renang. Nah ini agak banyak ya. Nah ini ya persyaratannya
untuk kesehatan lingkungan. Nah, ini persyaratannya aja macam-macam ya. Tadi kan ada golongan A, golongan B, golongan C ya. Ini ya, baku mutu untuk media keperluan higien sanitasi. Untuk baku mutu kesehatan lingkungan hanya coliform dan E. coli ya, karena untuk higien. Kemudian media air untuk keperluan sanitasi ya, tadi udah. Nah, ini mungkin lebih detail lagi ya persyaratannya. Ini untuk kolam renang seperti ini gitu ya, kekeruhan, nggak boleh keruh ya. Kalau kolam renangnya airnya keruh, kita juga nggak enak ya. Kemudian suhunya 16-40. Jadi kalau lebih 40 ya kulit kita yang kepanasan gitu ya. Kemudian media kolam renang gitu ya, ini yang parameter media kolam renang ya. E. coli juga nggak boleh ya, nanti kita gatal-gatal kulit kita ya. Kemudian kolam renang untuk parameter fisik ya, pH, alkalinitas gitu. Untuk spa ya, tidak boleh berbau, kekeruhannya juga rendah, suhunya kurang dari 40, kemudian jernih ya. Kemudian ini E. coli-nya juga kurang dari 1 ya. Itu yang bawah itu adalah bakteri ya, semuanya. Yang untuk spa kok ada bakterinya ya, kita jadi nggak sehat gitu ya. Ini pH-nya. Kemudian pemandian sama ya, untuk mandi. Untuk pemandian umum E. coli ya, yang ini yang pH. Nah, begitu ya. Nah, Anda bisa browsing untuk parameter-parameternya, standar bakunya ya. Semuanya bisa Anda cari sekarang, lebih mudah. Saya pikir sekian dulu dari saya. Terima kasih atas atensinya. Kita akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.